Apa bedanya Wahabi dengan kaum Mu'tazilah? Wahabi itu pertama kali diciptakan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau punya guru bernama Syekh Al-Majmu'i. Syekh Al-Majmu'i telah tidro utusan dari Inggris. Ya, beliau bernama asli Mr. Hempel. Ya, Mr. Hempel masuk Islam, lalu menjadilah guru Muhammad bin Abdul Wahab. Maka dia membuat ajaran Wahabi, sehingga Wahabi ini sekarang di Aceh sudah banyak. Salah satu hal-hal yang dikeluarkan fatwa oleh Wahabi adalah wajah Allah itu ada. Ya, wa kullu syai'in halikun, setiap sesuatu itu hancur, illa wajahahu, kecuali wajah Allah. Waktu ayatnya dibaca oleh Wahabi, apa kata mereka? Kamu percaya enggak Allah itu ada wajah? Wah, saya percaya. Hanya Wahabi ya. Kamu percaya enggak Allah ada tangan? Wah, saya percaya Allah betul-betul ada tangan. Padahal maksud wajah dalam Al-Qur'annya kok berarti Allah ada wajah. Ya. Maka ada salah seorang murid dari Syekh Imam Al-Bukhari bertanya, wahai Imam Bukhari, apa makna wajah Allah? Apa kata beliau? Ai mulkuhu, makna wajah Allah dalam Al-Quran itu adalah kerajaannya. Berarti wajah yang disebut Allah dalam Al-Quran yang kan betul-betul Allah na wajah. Oh, bahaya dah ya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan, siapa yang meyakini Allah ada wajah, betul-betul ada wajah, betul-betul ada tangan, maka hukumnya kafir. Itu Wahabi. Kalau Mu'tazilah itu apa? Mu'tazilah itu orang yang segala sesuatu dia yang perbuat. Contoh, getanya merumpok dengan orang temecu jak peng masjid. Kemudian tak drop urunnya, bang kena tiap. Drum beklam jak masjid dah. Paduk cok peng masjid 2 juta tu. Paduk maka cok peng masjid. Karena ini kehendak saya, bukan kehendak Allah. Lalu nak urang lagi yang pakonkah Medina itu kehendak Allah, bukan kehendak saya. Ya. Rukun iman yang keenam apa namanya? Percaya kepada qada baik dan qada berzina. Qada buruk atau qada baik? Qada buruk. Nyona kejadian di Melabu, nam rumpok tidak urung tu mencuri. Maka idrop oleh awak salah tidur aparat idrop, ditanya oleh kamu kenapa mencuri? Ini kehendak Allah bang. Kenapa kehendak Allah? Coba abang hafal enggak rukun iman ke-6? Apa itu? Percaya pada qada baik dan mencuri qada buruk atau baik? Buruk dari Allah. Oh, berarti kamu mencuri dari Allah ya? Dari Allah bang. Apa boleh begitu? Ya, mesti ditanya menzina, apa kau menzina? Dari Allah. Kenapa kamu mencuri? Dari Allah. Mandul dari Allah. Itu namanya Jabariyah. Lawan dari Jabariyah namanya Mu'tazilah. Ya, pakan dalam terbecu. Ya, kehendak lu. Berarti kehendak Allah, bukan kehendak lu. Pakankah semayang? Ya, kehendak lu. Hana asing Allah, hana. Itu Mu'tazilah. Wahabi ini dengan Mu'tazilah berbeda-beda sikitlah. Ya. Jadi hati-hati. Ya, kalau kita meyakini Allah itu bertempat, lagi urung Wahabi kan, Allahnya duduk di atas aras, lagi sama lagi tanya duduk. Ya, nyo kan duduk atas kursi mana? Ya, saya menempel di atas kursi duduk. Maka ikan lewat Wahabi, Allah begitu juga duduk menempel di atas aras. Oh, bahaya dah ya. Ya, mana ayatnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah itu duduk di atas aras. Ketika orang Wahabi memandang Allah duduk di atas aras, mereka mengatakan Allah itu duduk menempel di atas aras. Sama lagi tanya urunnya. Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan iktikad seperti itu kafir. Berarti punya Allah duduk di atas aras lebih luas aras daripada Allah ya. Karena mungkin Allah aras nyan. Timbul pertanyaan model lainnya, itu tidak dibolehkan. Nah, itu Wahabi dan Mu'tazilah. Apa arti Wahabi? Apa arti Wahabi dan apa beda Wahabi dengan Aswaja? Dan Wahabi itu termasuk Islam juga yang diajarkan Nabi Muhammad. Apa beda Wahabi dan Aswaja? Ahlussunnah wal Jamaah, Rasulullah bersabda, la taftariqu ummati ala 3.
wasab'ina firqah, umatku terpecah menjadi 73 golongan, kulluhum finnar, semua masuk neraka illa wahidah, kecuali satu yang masuk surga. Sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, so tabah golongan dan dalam surga? Nabi menjawab, ahlus sunnah wal jamaah. Jino pertanyaan adalah, apa beda Wahabi dengan ahlus sunnah? Ahlus sunnah wal jamaah itu orang yang menganut 4 dalil. Dalil Quran, dalil hadis, dalil ijma', dalil qiyas. Punya orang Wahabi ada Quran dengan hadis, ijma' hanya pakai, qiyas hanya pakai. Tengku kamu nafu ku qiyas ku ijma'. Lagi nyo contoh, natam kalau dalam Al-Quran bahawa memukul ibu dan ayah itu tak dibolehkan. Tidak disebutkan sedikit pun dalam Al-Quran hukum memukul ibu dan ayah. Yang ada, wala taqul lahuma uffin, jangan kau katakan kepada ayah dan ibumu kan yang mentang kan? Berarti menyo tapoh je tapoh. Okey, munyohan disebutkan hadis ba'lul Quran. Adakah Allah mengharamkan memukul ayah dan ibu? Hanam demi ya. Maka orang Wahabi selalu dengan Quran dan hadis, ijma' hanya pakai. Nya wati tanya, hai, wati menyokah kapatih dengan Quran dan hadis, cuba tunjukkan kepada saya, boleh enggak? Haram enggak? Atau sunnah enggak memukul ayah dan ibu? Al-Quran tidak menyebutkan sedikit pun tentang memukul ayah dan ibu. Tidak, itu hasil ijma', ijtihad para alim ulama. Lagi contoh zakat beru. Nabi Muhammad apa juhu? Nabi Muhammad apa juhu mak? Nabi Muhammad pajuh kurma, pajuh gandum, pajuh pula anggur, pajuh madu. Nabi Muhammad di Arab hanamru. Tapi kata Rasulullah, kalau zakat fitrah itu harus jual dengan zakat gandum. Maka ketika hadisnya truk bahasa Indonesia, kita nyokan tak pajuh kon gandum, yang tak pajuh maka dikiaskan oleh alim ulama, kalau begitu wajib zakat ini zakat pindah ke zakat beras. Nah, begitu caranya. Nyan kan? Itu beda antara Wahabi dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tengku, di Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Wahabi? Di Aceh Raja Getanyo Iskandar Muda Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Ali Riyad Shah Al-Qahar, salah seorang tidro orang yang pertama kali menciptakan hukum Islam, Qanun Muku Ta'alam, beliau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Malikus Soleh yang kubur tanya daerah biru nah. Sultan Malikus Soleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama adanya Syekh Hamzah Fansuri, kemudian Syekh Abdul Rauf As-Singkili, kemudian Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, Ahlus Sunnah wal Jamaah.